Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusallu wa yufasi'una fil aradi ulaika humul khasirun. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ayyakum summa yu'amiyatu wa summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa سمعي فسوعنا سبح سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. Artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Mengapa kamu ingkar kepada Allah, padahal dahulunya kamu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu, lalu kepadanya kamu dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu disempurnakannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya membacakan hadis mengenai bab sabar. Dari Ibnu Mas'ud berkata kepada saat perang Hunain, Rasulullah SAW lebih mengutamakan beberapa orang dalam pembagian harta rampasan. Beliau memberikan kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta dan memberikan kepada Uyainah bin Hisn sejumlah yang sama. Beliau memberikan kepada orang-orang dari kalangan bangsawan Arab dan mengutamakan mereka dalam pembagian. Kemudian ada seorang lelaki berkata, demi Allah, ini pembagian yang tidak ada keadilannya sama sekali dan tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan Allah. Lalu saya berkata, demi Allah, saya akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW.
Saya pun mendatangi beliau dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah dikatakan oleh lelaki tersebut. Kontan raut muka beliau berubah sehingga bagaikan sumba merah. Beliau bersabda, siapakah yang dapat berlaku adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Selanjutnya beliau bersabda, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ia telah disakiti dengan cara yang lebih berat dari ini, tetapi dia tetap sabar. Saya sendiri berkata, semestinya saya tidak mengadukan lagi kepada beliau sesuatu pembicaraan pun mengenai peristiwa itu. Penjelasan dari hadis di atas. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berpaling dari orang bodoh, memaafkan gangguan dan mengikuti orang-orang soleh yang telah lalu. Allah berfirman, wa idza tarahum lillazina yamasuna 'alal 'arqi hawna wa ijah wa ta'abahumul jahiluna wa sama'. Adapun hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Dari penggalan surat Al-Baqarah dan hadis ada yang mau ditambahkan, Mas Aris, Pak Haji, Mas Arif? Pak Aris? Hadisnya kurang sekali ya? Belum diulang. Yang satu ya. Lebih. Saya ulang lagi ya. Dari Mas'ud berkata, pada saat perang Hunain, Rasulullah SAW lebih mengutamakan beberapa orang dalam pembagian harta rampasan. Beliau memberikan kepada Al-Aqra bin Hadis 100 ekor unta dan memberikan kepada Uyainah bin His sejumlah yang sama. Beliau memberikan kepada orang-orang dari kalangan bangsawan Arab dan mengutamakan mereka dalam pembagian. Kemudian ada seorang lelaki berkata, demi Allah, ini pembagian yang tidak ada keadilannya sama sekali dan tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan Allah. Lalu saya berkata, demi Allah, saya akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Saya pun mendatangi beliau dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah dikatakan oleh lelaki tersebut. Kontan raut muka beliau berubah sehingga bagaikan sumba merah. Beliau bersabda, siapakah yang dapat berlaku adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Selanjutnya beliau bersabda, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah disakiti dengan cara yang lebih berat dari ini, tetapi ia tetap sabar. Saya sendiri berkata, semestinya saya tidak mengadukan lagi kepada beliau sesuatu pembicaraan pun setelah peristiwa itu. Muttafaq alaih. Penjelasan dari hadis di atas. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berpaling dari orang-orang bodoh, memaafkan gangguan dan mengikuti orang-orang soleh yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza warahna 'alal ladzina yamasuna 'alal 'aradi hawna wa ijaba qadahumul jahiluna qal wasaman. Adapun hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata yang indah, mereka mengucapkan salam. Barakallah. Demikian pembacaan surat Al-Baqarah dan hadis.
Habib Rian, ya. Mas Aris, ada yang lanjut? Kalau mungkin pemahaman saya mungkin nggak tahu benar atau gimana ya. Kalau hadis itu kan tadi diriwayatkan saat perang antara pasang perang itu aja, Nabi membagikan 100 unta kepada seorang yang udah kaya gitu ya. Yang udah kaya tapi dibagikan malah banyak. Tapi ada sahabat atau yang istilahnya kok merasa tidak adil gitu ya, tidak ada keadilan. Tapi kan hampir sama sama yang di surat Al-Baqarah tadi. Misalnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, dia kan istilahnya berfirman kepada malaikat dan dikatakan malaikat sebagai khalifah di bumi. Malaikat menyangka kenapa manusia itu yang bisa apa yang buat kerusakan dan ini kenapa bukan malaikat. Allah kan juga berkata lagi, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bilangnya kan gitu ya, di Al-Baqarah tadi. Terus di hadis juga kenapa Nabi membagikan ini ya, istilahnya dia tidak adil. Jadi kan Allah sama Nabi kan tahu apa istilahnya kepada tadi sahabatnya jangan sampai istilahnya apa yang istilahnya apa ya, apa yang mereka kira-kira atau sangka-sangka kenapa nggak adil gitu kan istilahnya. Berarti kan kita harus berbaik sangka, istilahnya berbaik sangka. Belum tentu apa yang kita pikirkan adil itu benar nggak adil gitu. Artinya kan mungkin saja misalnya seseorang diberi kenikmatan yang lebih, misalnya orang kaya semakin kaya, terus kita merasa kenapa kita sama-sama misalnya punya usaha yang sama, misalnya itu kenapa dia rezekinya banyak, kita kok sedikit gitu kan ya. Kan belum tentu itu kan nggak adil. Artinya bisa saja orang yang rezekinya diberi banyak itu kan bisa saja itu juga untuk dia bisa sedekah yang lebih banyak lagi atau apapun itu ya. Nah, kita tidak bisa membanding-bandingkan seperti itu. Jadi apapun yang Allah berikan ya kita sabar, kita menerima, kita mensyukuri. Mungkin itu intinya di situ mungkin. Jelas saja mungkin. Terima kasih Mas Aris. Ya hampir sama dengan pemikiran saya gitu ya. Karena ya tadi disebutkan di hadis, bila orang berpikiran bahwa Allah sang pencipta dan Rasul saya dianggap tidak adil, siapa lagi yang lebih adil di dunia ini? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.